Kali ini Mimin akan membahas tentang pahlawan timur yang berjuang melawan penjajah. Number 1, Marilonga. Marilonga adalah pahlawan dari Ende. Marilonga lahir di Watunggere, Ende, sekitar tahun 1855. Revolusi awal Perang Marilonga melawan Belanda dimulai pada tahun 1899. Perang ini dikenal Aemesi Nuka Tanah Lala, atau dalam bahasa Indonesianya air laut naik tanah runtuh. Perang ini juga sebagai awal perang melawan kolonial Belanda. Dalam perang ini Belanda pun bertekuk lutut dan melakukan perdamaian. Belanda juga mengajak Marilonga menjadi raja, tetapi dalam perjalanannya Belanda berbohong pada Marilonga sehingga Marilonga marah. Kemudian ia bersama pasukannya membantai pasukan Belanda dengan menggunakan anak panah di pintu masuk kampung Watunggere. Number 2, Motang Rua. Motang Rua lahir tahun 1860. Ia adalah pahlawan yang berasal dari Manggarai. Terjadinya perang melawan Belanda karena Belanda ingin mendirikan pusat pemerintahan sipil militer di Manggarai dan melakukan tindakan yang semena-mena terhadap rakyat Manggarai. Melihat hal itu, Motang Rua menghimpun kekuatan dan konsolidasi bersama dengan teman-temannya dan melakukan perlawanan. Dalam perlawanan itu, ia banyak mengatur taktik perang dari dua cincau weni, akan tetapi dalam perlawanan ini, Belanda menyandera keluarga Motang Rua dengan berbagai penyiksaan. Motang Rua pun menyerahkan diri terhadap Belanda dan mendapatkan hukuman penjara selama 20 tahun di Batavia dan 7 tahun di Saigon, Thailand. Seusai masa hukumannya, ia pun kembali ke Manggarai dengan selamat dan disambut meriah oleh rakyat Manggarai. Number 3, Teka Iku. Teka Iku adalah pahlawan yang berasal dari Maumere pada saat melawan penjajahan Belanda. Perang ini terjadi karena Belanda mengeluarkan aturan pajak baru, yaitu wajib membayar 4 buah kelapa pada setiap pohon kelapa yang dipetik. Melihat hal tersebut, Teka Iku melakukan perlawanan, dibantu 3 raja Maumere. Perlawanan rakyat Maumere yang dimulai pada tahun 1900 itu akhirnya dapat dipadamkan oleh Belanda dan Teka Iku pun ditangkap. Pejuang Maumere yang gagah berani ini akhirnya menghembuskan nafas terakhir di tanah pengasingan. Number 4, Wonakaka. Wonakaka adalah patriot atau pejuang rakyat Sumba yang sangat disegani dan ditakuti oleh Belanda karena strategi gerakan perjuangan dan perlawanan dalam perang yang dipimpinnya terkenal paling liar di daratan Sumba. Perang antara rakyat Kodi dan Belanda ini terjadi pada awal abad ke-20. Pemitku terjadinya perang ini karena pemekahan wilayah kerajaan Kodi yang dilakukan semena-mena oleh Belanda dan perempuan rakyat Kodi. Melihat hal tersebut, akhirnya tokoh-tokoh pemberani rakyat Kodi melakukan musyawarah. Dalam musyawarah ini terbentuklah Laskar Rakyat Kodi yang dipimpin oleh Raja Kodi dan Wonakaka sebagai panglima perang. Perang ini terjadi kurang lebih dari tahun 1911 sampai dengan tahun 1913. Dan akhirnya rakyat Kodi dan Belanda melakukan perdamaian. Dalam perdamaian ini, Belanda menggunakan kelicikannya untuk menangkap Wonakaka beserta 68 pasukan Laskar Rakyat Kodi oleh Belanda. Akhirnya Wonakaka meninggal di Sawah Lunto. Number 5, Ratu Loli. Ratu Loli yang bergelar Kapitan Lingga. Ini adalah tokoh Indonesia merdeka yang mendapatkan perlawanan dan mengusir Portugis dan Belanda, mulai dari Tanah Adonara, Perang Timur, Perang Luhu, Sulawesi, hingga Perang Kepulauan Riau. Perang Aceh Semenanjung Malaka, di Malaysia dan Singapura. Terjadinya perang ini dikarenakan sulitnya berdagang di Eropa, sehingga bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari daerah perdagangan baru di bagian timur, mulai dari Maluku sampai Pulau Flores. Melihat hal itu, Ratu Loli tidak tinggal diam, sehingga Ratu Loli melakukan perlawanan kepada bangsa Portugis dan Belanda dari tanah timur. Ratu Loli
yang berasal dari Lamahala Flores Timur, ini banyak sekali membantu kerajaan-kerajaan lain. Salah satunya adalah Kerajaan Buton, Bau-Bau. Sejarah di kerajaan ini dapat kita temukan cap kaki dan tangan Ratu Loli di depan pintu masuk Kerajaan Buton Bau-Bau. Atas jasanya ini, Ratu Loli atau Kapitan Lingga ini diberi hadiah sebagai penerus tata raja di Kerajaan Buton Bau-Bau. Tetapi Ratu Loli lebih memilih pulang ke kampung halaman di Nusa Tadon Adonara sampai meninggal di Lamahala Adonara. Jangan tinggalkan sejarahmu.